Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas satu topik molekul baru, yaitu golongan gugus fungsi ester. Jika pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas dan harapannya peserta didik sudah memahami bahwa ada molekul golongan asam karboksilat dengan sebagai pembentuk rasa kecut alamiah. Kenapa bisa kecut? Karena di dalam molekul tersebut atau di dalam bahan tersebut ada golongan molekul yang memiliki gugus fungsi asam karboksilat. Misalnya saja di beberapa buah, misalnya lemon, kemudian bahkan di bahan murni misalnya aspirin, atau misalnya asam askorbat di vitamin C. Itu semua adalah molekul-molekul alamiah pembentuk rasa asam oleh adanya gugus karboksilat. Jika yang lalu kita bahas yang kecut-kecut, molekul yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang harum-harum. Misalnya saja, jika kita bertanya kenapa sih setiap buah itu memiliki aroma yang berbeda-beda? Jawabannya adalah tentu pemikiran kita sebagai orang kimia, karena di dalam buah tersebut memiliki kandungan molekul yang berbeda. Salah satu yang menentukannya adalah molekul ester yang dia miliki di dalam buah tersebut tentu seharusnya berbeda-beda pula. Semua memiliki aroma rasa manis, tapi aroma yang terbentuk itu berbeda-beda. Yang menyebabkannya adalah molekul ester. Coba kita lihat. Pada pembahasan kali ini, harapannya setelah belajar di slide dan materi ini, 3 hal yang harus bisa dicapai. Yang pertama, semua peserta didik diharapkan sudah bisa mengklasifikasi dan mengenali golongan ester alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa menggambar struktur molekul. Ini struktur ya, struktur molekul. Kemudian setelah digambar, bisa menamainya secara sistematis. Yang terakhir, bisa merasionalisasikan sifat fisika molekul ester. Minimal kita tinjau di 3 hal saja. Wujudnya, kelarutannya dalam pelarut atau air khususnya. Dan yang ketiga, titik didihnya. Nih. Jadi, secara umum kita kenali saja bahwa yang namanya molekul ester itu adalah molekul pembentuk aroma harum pada suatu bahan. Ini ada gambaran beberapa molekul ester dalam buah-buah tertentu. Tentu catatannya adalah ester yang dimiliki di buah-buah itu bukan merupakan ester itu saja, artinya bukan molekul tunggal di dalamnya. Namun gabungan dari berbagai macam molekul ester yang membentuk aroma khas. Namun bisa kita anggap adalah salah satu ester yang dominan di dalamnya. Misalnya di ini strawberry ya. Jadi di situ ada ester 2-metilpropil metanoat. Ya, jadi di situ ada esternya. Kemudian di jeruk ada oktil etanoat serta molekul-molekul lain yang ada pada buah-buah yang lainnya. Di banana ya, di pisang nih ya. Di situ ada 3-metil butil etanoat. Ya, saya ulang kembali, sebenarnya molekul esternya itu bukan molekul ester yang tunggal ya. Sebenarnya dia adalah gabungan dari berbagai macam molekul ester yang ada di buah tersebut. Namun kita khususkan satu molekul yang dominan. Kalau kita lihat molekul-molekul ester ini, coba lihat nih, rumus-rumusnya seperti ini nih. Jadi RCO, OR. Jika pada asam karboksilat biasanya cuma di sini saja nih. Jadi pada asam karboksilat ada H, asam karboksilat. Kalau ini alkil alkanoat. Nah, itu asam karboksilatnya ya. Kalau kita tulis RCOOR aksen, karena R-nya double nih. RCOOR aksen.
Molekul-molekul yang punya rumus umum seperti ini, RCO reaction, itu adalah ester. Coba kita analisis. Yang mana RCO-nya, ini RCO-nya ya. Kemudian O reaction-nya ini. O reaction. Kemudian ini RCO-nya. Ini O reaction-nya. Ya. Vinyl etanoat. Ini RCO-nya. Ini O reaction-nya. Etil butanoat. Bagaimana penamaannya akan kita bahas sebentar. Ya, jadi molekul-molekul ini ester. Salah satu molekul pembentuk aroma harum alamiah. Tentu ada juga molekul selain ester yang membuat dia harum. Nih, beberapa molekul ester alami yang dapat kita jumpai sehari-hari di berbagai macam buah, di berbagai macam bahan selain buah. Misalnya di jeruk ada oktil etanoat. Namanya kita bahas sebentar ya. Nah, jadi ini ester. Kemudian kalau kita nyemprot-nyemprot di pengharum ruangan atau bahkan yang semprotan nyamuk ini ya. Ini esternya ini. Yang sisi atas ini RCO, sisi bawah ini O reaction. Kemudian sebelah kanan minyak goreng. Minyak goreng sekalipun itu adalah ester trialkanoat ya, modelnya 3 susun. Ini RCO-nya, ini O reaction-nya. 3 susun bergabung, trialkanoat. Lilin juga itu adalah ester, namun lilin yang kita maksud ini bukan lilin parafin ya, tapi ada lilin ester yang modelnya seperti sarang lebah ya, itu ester, bisa dikonsumsi. Salah satunya yang lain itu minyak jojoba. Minyak jojoba itu sudah sangat kental. Itu juga ester. Ini RCO-nya. Ini O reaction-nya. Ya, jadi di buah jeruk aromanya, di minyak goreng juga itu full adalah ester trialkanoat. Kemudian di bahan pengharum lavender itu salah satu ester di dalamnya adalah ini etil, namanya sebentar ya, etanoat dia ya. Kemudian di minyak telon, kalau minyak telon tentu kan komposisinya yang ada di dalamnya 2 komposisi utama ya kalau kalian gunakan minyak telon. Di situ ada minyak kelapa dan minyak kayu putih. Kalau kita bahas minyak kelapanya, oleum kokos itu juga adalah ester, sama seperti minyak goreng tadi. Ini alkanoatnya, RCO-nya, ini O reaction-nya. Trialkanoat 3 susun. Ini juga ester di sarang lebah. Jadi kita maksud lilin itu bukan dimaksudkan itu parafin ya, tapi ester, lilin ester yang kita maksud. Di sarang lebah itu ini RCO-nya, ini O reaction-nya. Kalau di buah apel juga ini RCO-nya, ini O reaction-nya. Di bunga mawar salah satu esternya ini RCO-nya, ini O reaction-nya. Jadi aroma-aroma yang terbentuk dari bahan-bahan alam ini molekulnya ada ester di dalamnya. Apalagi kalau kita nyebut minyak goreng ya, minyak jojoba, sarang lebah, minyak telon, itu murni full ester di dalamnya. Gak boleh ada air atau molekul lain. Itu murni ester. Lalu bagaimana penamaannya? Untuk penamaannya coba kita lihat nih. Rumus umum dari suatu ester kan alkil alkanoatnya. Jadi sebenarnya kalau kita potong ini RCO-nya, ini O reaction-nya. Gampangnya adalah langsung saja lihat reaction-nya. Jadi penamaannya itu ini. Diawali dengan kata alkilnya, artinya C-nya berapa, lalu alkanoatnya. Jadi enaknya langsung potong-potong aja nih ya. Kan misalnya kemarin tadi kita paham ini RCO-nya, ini O reaction-nya.
OR aksennya lihat aja tuh. Ini sebagai OR aksen itu alkilnya, alkanoatnya itu RCO-nya. Jadi kalau mau penamaan mau balik ya terserah ya. Yang jelas R aksennya yang itu OR ya. Yang ini yang OR. Berapa C-nya? 1, berarti namanya metil. Kan? Kemudian karena RCO-nya 4, itu alkanoatnya, berarti itu butanoat. Jadi ini kalau kita namai metil ya, metil ya, butanoat. Ini butanoat. Nih, metil butanoat. Kalau yang asam karboksil kan di sini H ini. Ini asam butanoat. Karena sekarang sudah diganti dengan R, berarti namanya C1 metil butanoat. Jika terdapat cabang, RCO-nya selalu mendapatkan nomor 1. Jadi maksudnya kalau ada cabang ini selalu C nomor 1, ini juga C nomor 1. Nah. Contoh yang ini. Coba kita lihat. Ini OR aksen C-nya 1 ya. Berarti namanya metil. Metil. Karena R aksennya 1 C-nya. Lalu kita lihat C-nya yang di RCO, alkanoatnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini metil pentanoat. Pentanoat. Kalau ini C-nya 1, 2. OR-nya itu C-nya 2, berarti namanya etil. Berarti namanya etil. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti etil pentanoat. Yang pendek-pendek dulu. Kalau ini panjang nih. Kalau ini misalnya C-nya 18, berarti oktadek ya. Oktadek. Kemudian OR-nya ini C-nya 3, propanoat. Namun karena ini 3 susun berarti tri. Oh, terbalik ya. Ini OAT-nya ya. Alkanoatnya RCO-nya ya. Berarti il-nya itu propanoat propil. Propil tri jelek ya. Oktadekanoat. Jadi ini namanya, ini alkilnya, ini alkanoatnya. Bikin juga dengan ini. Alkil, alkanoatnya. Jadi yang ini il, yang ini oat ya. Bisa dihitung saja sih, kebetulan 30 ya. Panjang. Ini yang pendek-pendek. Ini OR-nya, alkilnya, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti oktil. Ini RCO-nya, alkanoatnya 2. Ini namanya oktil etanoat. Kalau ini ada cabangnya, kita anggap saja dulu ini C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling panjang. Berarti ini juga adalah oktil etanoat. Bedanya di mana yang di banyak cabangnya nih? Di atom C nomor 1 ada metil. Di mana ditambahkan tentu di oktilnya. Ini. 1 metil oktil etanoat. Tapi tidak hanya di atom C nomor 1. Kali ini 1. No. Ini 1 paling panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pakai C paling panjang 1, 2, 3. Oh, nggak bisa ya. Ini C yang 8. Alkena. Octail. Octadial. Kenapa? Karena alkenanya 2.
oktadieil di atom C nomor 1, 2, 3 metil 4, 5, 6, 7 3,7 di metil. Nah, detailnya nanti dilatih ya. 3,7 di metil oktadieil etanoat. Dieilnya juga dituliskan saja itu bahwa yang okta 1,6 dieil etanoat. Ini etanoatnya. Yang ini etanoat. Nanti latih masing-masing. Intinya penamaannya itu adalah alkil alkanoat. Jadi OR-nya alkil, berapa C-nya langsung hitung saja. Kalau C-nya pendek-pendek gampang lah ya. Kayak ini nih. C-nya pendek, C-nya 2 berarti etil. Ini C-nya 1, 2, 3, 4, 5 pentana berarti namanya pentanoat. Kalau kasih gabung etil pentanoat pada buah apel. Lalu yang berikutnya kita lihat tuh sifat fisik. Bahan-bahan dari ester itu memiliki wujud yang berbeda-beda. Kalau kita lihat sifat fisik atau wujud dari parfum lavender, dia di dalamnya ini cair ya. Di dalam botolan itu cair, mudah menguap. Kemudian minyak telon juga cair. Bedanya ini kental nih ya. Kan ester semua ini ya. Kemudian sarang lebah ini sarang lebah padat. Nah, kita sudah bahas tinjauan kenapa bisa seperti itu. Nih, coba lihat nih struktur molekulnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengaruh faktor atom C ya. Tentu karena ini C-nya ini parah ini ya, jumlah C-nya panjang sekali. Ini 30, ini 26. Berarti totalnya ada 56 nih. 56 rantai lurus. Dia membentuk padat. Kalau ini 18 kali 3 56 59 tambah 3. Ini 3 1 2 3. Kali 18 kali 3 susunnya 59. Kenapa dia tidak padat, lebih kental? Karena strukturnya itu rantai apa ya namanya? Bukan rantai lurus yang terus memanjang-manjang. Dia adalah bentuk yang struktur ruangnya lebih kecil. Dia tidak merupakan struktur rantai panjang seperti halnya yang sarang lebah. Beda halnya kalau ini lebih pendek C-nya yang pada bunga lavender. Ini 2 etanoat, ini 8 oktil oktadieil gitu ya, tambah 2 cabang metil, berarti 10 tambah 2 ini cuma 12 cair ya. Jika C-nya lebih pendek lagi, tentu lebih apalagi namanya, lebih encer lagi ya cairannya. Jadi hal-hal yang mempengaruhi sifat fisik ester itu ini yang utama ya, jumlah atom C. Semakin panjang rantai atom C, maka semakin kental hingga padat. Jadi saya ulang, faktor yang mempengaruhi sifat fisik ester dalam hal ini wujudnya, yang mempengaruhinya adalah jumlah atom C. Semakin panjang jumlah atom C, maka semakin kental hingga padat. Ester kita jumpai dalam fase cair. Mulai dari yang mudah menguap karena C-nya pendek sampai dengan yang padat, misalnya pada sarang lebah. Kenapa? Karena C-nya rantai terbuka, rantai lurus, panjang jumlah atom C-nya. Maka dia padat. Lalu yang kedua, kita ambil saja contoh yang sederhana gitu ya. Etil etanoat itu kan C-nya, etil kan C-nya 2. Etanoat C-nya juga 2. Jadi kalau kita gambar etil itu kan OR aksennya, berarti ini C-nya 1, C-nya 2. Mengikat O. Ya ini etil etanoatnya berarti RCO.
Ini kita bikin CO-nya ya. Nah, etanoat berarti cuma dua nih ini. Jadi ini etil OAT, RCO itu OAT-nya. Kemudian etil propanoat sama etil juga. Bedanya propanoat kalau trivial propionat ya. Sistematisnya propanoat. C-nya 3, ini 1, 2, 3. Jadi ini jumlah atom C-nya 4, ini C-nya 5. Nah, dari data sederhana ini, dua bandingan ini, kita lihat tuh titik didihnya semakin tinggi. Jadi faktor yang mempengaruhinya juga adalah juga C, itu berbanding lurus. Semakin panjang jumlah atom C, maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Jadi misalnya yang tadi ya, sama dengan wujud, semakin tinggi jumlah atom C, semakin panjang jumlah atom C-nya, maka wujudnya semakin cair hingga padat. Ini juga titik didih, semakin panjang jumlah atom C-nya, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Khusus untuk kalau kita bandingkan dengan molekul lain, misalnya saja yang kemarin kita bahas, titik didih asam karboksilat itu kalau kita bandingkan dengan ester beda sekali. Contoh gini ya. Yang sebelah kiri ini adalah asam butanoat, C-nya 4. Asam, C-nya 4. Butanoat. Ini kalau kita gambar gini, C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Ini C1, C2, C3, C4. Asam butanoat. Kemudian kalau kita bandingkan dengan ester yang C-nya 4, ini etil etanoat misalnya. Ini OR reaction-nya etil, ini C-nya 2 etanoat. Itu kalau kita tulis biasa, jadi seperti ini etil, ini etanoat. C-nya sama-sama 4. Ini 4, ini juga 4. Namun, kalau kita tinjau, titik didihnya itu jauh sekali berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau sesamanya kan kita lihat aja C-nya ya. Tapi kalau kita bandingkan asam karboksilat dengan ester atau dengan molekul lain, asam karboksilat itu kan kemarin kita sudah bahas tuh, cenderung lebih tinggi dibandingkan alkana, eter, alkohol. Kenapa begitu? Karena ini bisa membentuk ikatan hidrogen. Mudah-mudahan masih diingat tuh ikatan hidrogen. Sedangkan pada ester tidak bisa. Ikatan hidrogen itu misalnya saja ikatan antara dua molekul. Ini molekul 1, ini molekul 2. Di molekul 1 punya unsur punya hidrogen. Ini hidrogen. Yang kita maksud yang ini. Yang terikat pada unsur elektronegativitas tinggi. Berarti ini terpenuhi. Di sini juga ada hidrogen nih, CH2, CH2, CH3. Namun hidrogen itu terikat ke C sehingga tidak memenuhi syarat untuk terbentuknya ikatan hidrogen. Tidak bisa di hidrogen yang di sini. Di sini, nggak bisa yang di sini ya. Meskipun di sini banyak hidrogen. Hidrogen yang memenuhi syarat adalah hidrogen yang terikat pada unsur elektronegativitas tinggi. Nih. Lalu pada molekul 2 punya unsur elektronegativitas tinggi nih, yang bebas ya, sehingga bisa terbentuk ikatan hidrogen. Ini kita maksud ikatan hidrogen. Antara molekul 1 dengan molekul lain bisa terikat. Kalau dengan dirinya sendiri ini ikatan kovalen namanya, bukan hidrogen. C dengan H ini ikatan kovalen. Yang kita maksud adalah ikatan hidrogen itu antara molekul lain, molekul 1 dengan molekul lainnya bisa berikatan. Ini ikatan hidrogen. Atau sebaliknya, yang ini berikatan dengan hidrogen yang di bawah. Nah, kalau ester nggak bisa tuh. Kenapa? Meskipun dia punya hidrogen, ini hidrogen CH3, di sini CH2, sini CH3. Karena hidrogennya semua terikat pada unsur elektronegativitas yang rendah, yaitu ke C, maka hidrogen yang ada itu tidak memenuhi syarat untuk berikatan hidrogen dengan molekul yang lainnya. Meskipun di molekul yang lain misalnya punya unsur elektronegativitas tinggi, O. Ya. Sehingga ini, jika dibandingkan dengan ester, asam karboksilat itu sangat jauh berbeda titik didihnya. Kenapa? Karena di ester
tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Itu penyebabnya. Paham ya? Jadi tentang titik didih, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah atom C. Semakin panjang jumlah atom C-nya, maka semakin tinggi titik didihnya. Ini misalnya 4 dan 5, kalau 4 70 derajat, kalau 5 99 derajat. Kalau kita bandingkan dengan molekul lain, ester itu titik didihnya tinggi atau rendah? Jawabannya rendah, rendah sekali. Kenapa? Karena tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Sedangkan asam karboksilat bisa. Dengan alkohol, itu lebih tinggi alkohol juga. Tinjauannya sama, ikatan hidrogen juga. Sifat fisik yang ketiga yang kita bahas adalah kelarutannya dalam air. Molekul ester itu kelarutannya dalam air, yang mempengaruhinya adalah jumlah atom C. Hanya saja ini berbanding terbalik ya. Kenapa? Karena CC itu kan membawa sifat nonpolar. Kelarutan dalam air, semakin panjang jumlah atom C-nya, kelarutannya menurun. Metil etanoat ini C-nya 3. Etil etanoat C-nya 4. Benzil etanoat C-nya 5, 6, 7. 8. Benzil 6, etanoat 2, 8. Minyak oleum tadi kita lihat, kita hitung 59 ya. 58 tambah 3. 3 kali 8, 24. 54 tambah 3, 57. Iya, 57. Kenapa begitu? Karena semakin panjang jumlah atom C, C ini kan nonpolar ya. Kita gambar sederhana saja metil etanoat nih. Nah, etil etanoat aja lah. Ini etil. Oh. Ini etanoat. Etanoat. Air itu seperti ini. H2O. O dengan H, ikatan kovalen polar. O dengan H ini polar. Sehingga sifatnya sangat polar. Kemudian CO ini elektronegativitas tinggi dengan rendah, O tinggi, C rendah, maka ini polar. O dengan C ini polar, O dengan C ini polar, hanya saja karena tertarik sama ke kiri dengan kanan, maka ini non-polar, seperti halnya pada ether. Jadi ini non-polar, ini juga C, yang lain C dengan C non-polar, sehingga sifat keseluruhan itu non-polar, meskipun ada polarnya sedikit di CO. Ya. Apalagi jika C-nya sudah panjang banget nih, sudah 18. Ini sangat polar, akibatnya sangat non-polar maksudnya. Ini. RCO-nya itu C-nya panjang sekali. Meskipun ada begini nih, tapi dia terikat langsung ke C lagi. Jadi seimbang nih, C ke C, C ke O, O ke C, tertarik ke kiri kanan dengan sama persis sehingga tidak membentuk momen dipol, jadinya ini non polar juga. C-nya panjang sekali, berarti sangat non polar. Karena sangat non polar, yang namanya larut itu sesamanya non polar dengan polar tidak larut. Ini tidak larut nih. Ini ada larutnya sedikit karena ada CO-nya sedikit gitu ya. Semakin bertambah jumlah atom C, kelarutannya semakin menurun bahkan sampai tidak larut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi terakhir untuk pertemuan kali ini, sebenarnya kalau kita tinjau klasifikasi ester itu ada 3 hal. Yang pertama, kita dapat jumpai pada dalam bentuk essence. Ya. Nih, sari buah. Ya. Ester ini sangat banyak dijumpai di aroma-aroma buah. Namun kecenderungannya untuk sari buah ini C-nya pendek-pendek ya. Makanya kalau punya parfum aroma buah,
cepat hilang karena tadi kita tinjau titik D-nya mudah menguap, C-nya pendek. Kemudian kita dapat jumpai dalam bentuk apa lagi ya, golongan yang ketiga, bunga. Di ester pada bunga. Ciri-cirinya untuk ester pada bunga, biasanya molekulnya itu punya aromatik, punya bensen di R-nya atau OR aksennya. Kemudian golongan yang ketiga kita jumpa dalam bentuk atau kita gabungkan saja nih. Saya ulang ya, jadi klasifikasinya ada dalam bentuk ester buah dan bunga. Bedanya dengan buah, biasanya C-nya ini rantai terbuka, alifatik pendek. Kemudian pada bunga ada bensennya biasanya. Kemudian golongan yang ketiga itu kita jumpai dalam bentuk minyak, trigliserida, minyak. Dan yang terakhir kita jumpai dalam bentuk golongan lilin. Ini padat ya. Jadi sari buah dan bunga, minyak dan lilin, 3 golongan. Untuk penamaan molekul ester, ingat saja nih ya, alkil, alkanoat. Di sini OAT-nya, di sini OR aksennya. Kalau R aksennya 3 berarti propil, RCO-nya 4 berarti butanoat. Nah, namanya propil butanoat. RCOOR aksen. OR aksennya alkil, alkanoatnya RCO-nya. Wujudnya itu ester mulai dari cair hingga padat. Yang menentukan C. Semakin panjang jumlah atom C, maka semakin cairannya semakin kental hingga padat. Titik didih ini yang berpengaruh adalah jumlah atom C. Semakin panjang jumlah atom C-nya, maka semakin tinggi juga titik didihnya. Kalau kita bandingkan dengan asam karboksilat, titik didih ester sangat rendah karena tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Nggak bisa. Kelarutan dalam air juga dipengaruhi oleh jumlah atom C, tapi berbanding terbalik. Semakin panjang jumlah atom C, maka kelarutannya dalam air semakin menurun, oleh karena bertambahnya C membawa sifat nonpolar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.